Sebelumnya, saya Junita Krisdayanti Mangamda dengan kirim dengan NIM 2410521073. Pada kali ini saya akan menjelaskan penggunaan pada RAK dengan menggunakan Excel. Dengan studi kasus yang saya ambil tentang pengaruh jenis pelarut dan suhu pengeringan terhadap karakteristik ekstra pada buah kelubi. Jadi pertama-tama itu kita masukin dulu datanya seperti ini. Kita masukin datanya. Di sini saya memiliki perlakuan 6 sedangkan kelompok saya itu ada 3. Kita masukin dulu perlakuannya sama kelompoknya. Terus habis itu kita nyari jumlahnya. Kalau untuk nyari jumlah pada barisnya, kita tinggal pakai rumus sum. Terus habis itu kita blok kelompok 1 sampai kelompok 3 barisnya. Habis itu kita enter. Setelah kita enter, kita bisa aja drag sampai ke bawah agar hasilnya itu bisa keluar otomatis. Terus habis itu setelah kita nyari jumlahnya, kita nyari rata-ratanya. Kalau untuk rata-rata pada baris, kita pakai rumus average dengan kita blok kelompok 1 sampai kelompok 3 dan hasilnya segini. Ini kita bisa aja drag sampai ke bawah biar hasilnya bakal keluar otomatis. Nah, setelah kita nyari, kita juga nyari jumlah pada kolomnya. Jumlah pada kolomnya dengan rumus sama seperti kita nyari jumlah pada baris, yaitu sum. Kita blok kelompok 1, habis itu kita enter. Setelah kita enter, kita tinggal drag aja sampai ke samping biar hasilnya itu keluar otomatis. Begitupun juga dengan rata-ratanya. Kalau untuk rata-rata pada kolom, kita pakai rumus seperti tadi, average. Terus habis itu kita blok kelompok, habis itu kita enter. Setelah kita enter, kita tinggal drag aja ke samping dan hasilnya itu bakal keluar otomatis. Setelah kita nyari jumlah dan rata-ratanya di data sini, kita bisa masuk ke FK-nya. Kita nyari FK-nya. Kalau untuk nyari FK-nya itu dengan jumlah semuanya di sini. Habis itu kita pangkatin dengan 2 dan kita bagi dengan 18. Kenapa 18? Karena di sini perlakuan saya itu ada 6 dan kelompok saya itu ada 3. Jadi 6 dikali 3 itu 18. Setelah kita nyari FK-nya, kita nyari juga tabel 2 arahnya. Kalau untuk tabel 2 arahnya kita buat seperti ini. Dan di sini tuh cara masukin data dari sini atau nyari data dari sini itu kita tinggal ambil jumlah pada barisnya. Di sini kan M1 P1. Jadi di sini M1 P1. Terus habis itu kita tinggal klik aja jumlahnya, habis itu kita tinggal enter. Otomatis bakal keluar. Begitupun dengan M2, M3 dan P2 sampai ke bawah ini. Setelah itu kita nyari jumlah pada barisnya dengan rumus sama seperti tadi yang di atas, yaitu dengan sum. Kita blok dari sini ke sini, terus habis itu kita enter, hasilnya bakal keluar. Dan kita drag aja sampai ke bawah sini biar hasilnya bakal keluar otomatis. Setelah kita nyari jumlahnya, kita nyari juga rata-ratanya. Kalau untuk rata-ratanya, kita tinggal klik jumlah, habis itu kita bagi dengan 6. Kenapa bagi dengan 6? Karena di sini P1, di sini saya punya 2 faktor, terus saya kalikan dengan 3, jadi 6. Setelah itu kita tinggal enter. Begitupun kita tinggal drag aja dari atas, kita drag ke bawah maksudnya. Pasti hasilnya bakal keluar otomatis. Habis itu
Kita nyari juga jumlah pada kolomnya sama seperti rumus di atas. Kita nyari zoom, terus habis itu kita blok kelompoknya yang kita mau cari, terus habis itu kita enter dan kita tinggal drag aja ke samping karena biar keluar hasilnya otomatis gitu. Begitupun juga rata-ratanya, sama seperti kita nyari rata-rata pada barisnya tadi, yaitu dengan kita klik jumlahnya pada kolom, terus habis itu kita kali dengan 9. Kenapa 9? Karena di sini tuh saya memiliki 3, M1, M2, M3, dan dikalikan dengan kelompok sebanyak kelompok saya yaitu 3, jadi 3 kali 3 9. Habis itu kita tinggal drag aja ke samping biar hasilnya tuh bakal keluar otomatis. Setelah kita nyari tabel 2 arah, kita nyari tabel sidik ragamnya atau tabel ANOVA-nya. Jadi untuk mencari tabel ANOVA-nya, kita nyari dulu DB pada totalnya. Kalau untuk DB pada totalnya itu dengan rumus countah, kita blok kelompoknya, habis itu kita kurangi dengan 1. Hasilnya bakal keluar yaitu 17. Selanjutnya kita nyari DB pada perlakuannya. Kalau DB pada perlakuannya dengan rumus sama seperti tadi, yaitu countah, terus habis itu kita blok perlakuannya ya, sebanyaknya perlakuannya kita, habis itu kita kurangi dengan 1. Hasilnya 5. Kalau untuk kelompoknya itu sama seperti tadi, rumusnya countah, kita blok jumlah pada kolomnya yang kita punya, habis itu kita kurangi dengan 1. Hasilnya bakal dapat 2. Kalau untuk DB pada P, yaitu dengan rumus sama countah, kita blok P1 sama P2 ini, terus kita kurangi dengan 1, jadi hasilnya 1. Kalau untuk DBM nya itu sama countah, kita blok M1 sampai M3 nya, terus habis itu kita kurangi dengan 1, jadi hasilnya 2. Terus habis itu kalau untuk interaksinya tuh tinggal kita tinggal DB perlakuan kita kurangi dengan DBP, habis itu kita kurangi dengan DBM, jadi hasilnya bakal keluar yaitu 2. Kalau untuk DB pada galatnya itu kita tinggal untuk DB totalnya kita kurangi dengan DB perlakuan, habis itu kita kurangi dengan DB kelompoknya, habis itu kita enter. Setelah kita nyari DB-nya, kita tinggal nyari JK-nya. Kalau untuk JK-nya itu kita pakai rumus sum Q, nyari JK pada perlakuannya, yaitu dengan sum Q kita blok jumlah pada barisnya ini semuanya, habis itu kita bagi dengan 3 banyaknya kelompok, habis itu kita kurangi dengan FK-nya. Kalau untuk JK pada kelompoknya itu yaitu dengan rumus sum Q, kita blok jumlah pada kolomnya, habis itu kita bagi dengan 6, habis itu kita kurangi dengan FK-nya. Setelah itu kita nyari JK pada P-nya. Kalau JK pada P-nya itu sum Q, kita blok jumlah pada kolomnya, terus habis itu kita kurangi dengan 9, dan kita blok pada jumlah pada kolomnya ini, habis itu kita bagi dengan 9 dan kita kurangi dengan FK-nya, jadi hasilnya bakal keluar. Kalau untuk JK pada M-nya itu kita tinggal sama seperti tadi, tapi yang kita blok itu adalah jumlah pada barisnya yang ini, habis itu kita bagi dengan 6 dan kita kurangi dengan FK-nya. Di situ kita tinggal enter. Kalau JK pada interaksinya itu kita pakai
yaitu jika pada perlakuan kita kurangi dengan jika pada P dan kita kurangi dengan jika pada M. Jadi saya bakal keluar kalau untuk interaksikan, maksudnya jika pada galatnya itu kita harus nyari dulu sebelum kita nyari jika pada perlakuan, kita nyari dulu jika pada totalnya, yaitu kalau untuk jika pada totalnya itu dengan rumus sum Q kita blok semuanya ini, terus habis itu kita kurangi dengan FK nya, bisa enter. Nah setelah itu setelah kita nyari jika pada galatnya, yaitu dengan rumus jika pada total kita kurangi dengan jika pada perlakuan dan kita kurangi dengan jika pada kelompok, enter. Jadi hasilnya bakal keluar. Setelah kita nyari JK, kita nyari juga KT-nya. Kalau untuk KT-nya kita tinggal masukin aja JK pada JK-nya, terus kita bagi dengan DB-nya samping, dan kita enter. Ini kita bisa aja drag sampai ke bawah sini karena bakal sama aja perhitungannya, jadi tinggal kita drag aja ke bawah biar hasilnya otomatis bakal keluar. Nanti kita nyari KT-nya, kita nyari F hitungnya. Kalau untuk F hitungnya itu tinggal kita pakai rumus, yaitu dengan KT-nya perlakuan pada KT kita bagi dengan KT pada galatnya. Kalau untuk galatnya itu kita pakai tanda simbol atau tanda pada dolarnya agar itu menjadi pembagi untuk kita bisa drag ke bawah gitu. Oke, habis setelah itu kita drag aja ke bawah karena hasilnya bakal keluar otomatis. Setelah itu setelah kita nyari F hitungnya, kita nyari F tabel pada 0,5%. Oke, 0,5%. Jadi dengan rumus fit dengan 0,5, karena di sini kita nyari 0,5, terus habis itu DB pada perlakuan dan DB pada galatnya. Dan DB pada galatnya kita pakai simbol dolar. Nah itu kita tinggal enter. Setelah kita enter, kita bisa aja drag sampai ke bawah sini karena hasilnya bakal keluar otomatis. Setelah kita nyari F tabelnya pada 0,5%, kita nyari juga F pada 0,1%-nya. Kalau F tabel pada 0,1-nya itu adalah kita dengan rumus sama seperti tadi, yaitu cuma bedanya itu kita nyarikan gitu, yaitu sini. Di sini kita nyari 0,01%, 0,01. Habis itu kita klik DB pada perlakuan dan DB pada galatnya, dan kita pakai simbol dolar, enter. Habis itu kita bisa drag aja ke bawah. Nah hasilnya bakal keluar otomatis. Dan setelah itu kita nyari apakah ini ada pengaruhnya ataupun tidak dengan rumus. Kita pakai rumus ini, if kita klik F hitungnya, habis itu kita klik F tabel pada 0,5%-nya dan NS, terus habis itu if juga kita balik lagi F hitungnya, habis itu kita klik 0,1%-nya. Sedangkan bintang 1 berpengaruh dan bintang 2 itu sangat berpengaruh. Habis itu kita enter, dan setelah itu kita drag aja ke bawah dan hasilnya kita bisa tahu gitu, kayak gini. Setelah itu kita bisa lihat apakah ini ada pengaruh ataupun tidak, yaitu di sini saya nggak ada pengaruh sama sekali atau tidak ada berpengaruh nyata gitu, jadi kita tidak perlu uji lanjut gitu. Jadi itu dari saya. Sekian dan terima kasih.